La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Semoga sehat-sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Selalu bahagia, dimudahkan setiap urusannya dan dilancarkan segala rezekinya dari segala macam arah penjuru mata angin, dan tetap berbagi kepada siapapun. Oke. Teman-teman, hari ini mungkin ada yang sedang sakit, ada yang sedang diuji. Gak apa-apa, wajar. Ridho pada ketetapannya Allah. Karena sakit ataupun ujian, semua tidak terlepas dari rencananya Allah. Ketika kita diberikan sakit atau ujian atau musibah, itu berarti Allah tengah sayang dengan kita. Sedangkan ketika hanya kesenangan yang diberikan kepada kita, kemudahan setiap urusan tanpa ada ujian sedikit pun, meskipun hanya secuil, meskipun hanya sekecil duri tok saja, duri mawar saja, tanyakan dalam hati kita atau tanya pada diri kita, boleh jadi Allah sedang benci dengan kita. Karena ketika Allah jatuh cinta kepada hambanya, maka Allah akan mengujinya. Sedangkan ketika diberikan dunia ataupun kesenangan, maka boleh jadi Allah tengah benci dengan kita atau orang tersebut, yang dinamakan istidraj. Jadi Allah selalu mengatakan, aku akan memberikanmu semua yang ada di dunia, apapun yang kau inginkan. Ini A, B, C, D, F, G dan seterusnya. Saya akan berikan semuanya agar engkau lupa denganku, agar engkau lalai dengan dunia sehingga engkau melupakan akhirat. Maka teman-teman, di setiap saat, di setiap hari, mari kita sama-sama saling memperbaiki diri, saling mengingatkan satu sama lain. Oke. Ketika kita berada di puncak kesuksesan, terkadang ada banyak orang yang tidak suka dengan kita, ada banyak yang mencaci maki kita, ada bahkan yang menjelek-jelekan kita, yang boleh jadi terlihat dia balik faktanya menjadi B, C, D, E, F, G. Boleh jadi seperti itu. Dari intinya, ketika karir kita sedang berada di puncak kesuksesan, yang lagi jaya-jayanya, tetaplah merunduk seperti padi. Yang semakin berisi, maka dia semakin merunduk. Artinya tetap tawadu, tetap rendah hati, belajar dari sifat Rasulullah dan para sahabat. Adapun orang-orang yang menghujat kita, tidak menyukai kita, membenci apa yang kita lakukan, biarkan saja. Boleh jadi hari ini mereka membenci, tetapi siapa yang sangka kalau mereka akan berubah menjadi suka kepada kita di hari esok. Jadi tetap berbaik sangka. Jangan berlaku buruk hanya karena diperlakukan buruk oleh orang lain. Teman-teman, terkadang kita terlalu banyak khawatir dengan banyak hal. Kita mengkhawatirkan masa depan yang belum tentu apakah kita akan berada di sana, atau boleh jadi sisa umur kita hanya sampai saat ini, lantas kita mengkhawatirkan 50 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, atau beberapa tahun ke depan. Yang kita pikirkan saat ini memperbaiki kualitas diri kita. Kemudian adapun yang tengah diuji, jangan menyalahkan keadaan, jangan menyalahkan Tuhan, jangan menyalahkan Allah. Yang ada perbaiki diri. Jangan pikirkan masalahnya, tapi pikirkan solusinya, apa yang harus kita lakukan. Dan jangan pernah putus asa, karena hanya orang-orang yang tidak berimanlah yang berputus asa dari rahmatnya Allah. Jika saja ada satu ayat pun yang ada di dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk
putus asa, maka boleh jadi Rasulullah adalah orang yang pertama kali berputus asa dari rahmat Allah, dari pertolongan Allah. Ujiannya sungguh besar. Sebelum kita menangis, beliau sudah menangis. Sebelum beliau dilempari batu, dilempari kotoran, dilempari caci maki, beliau lebih dulu sudah merasakan itu semua. Sebelum kita sakit, sebelum kita jatuh, Rasulullah sudah mengalami itu semua, bahkan 2 kali lipat daripada sakit dan ujian yang kita terima. Jadi kenapa kita harus mengeluh? Mengadu boleh, mengadu dan mengeluh tuh beda. Ketika kita mengatakan, "Hey Allah sakit," itu mengadu. Tetapi kalau kita mengeluh, "Ya Allah, kenapa sih harus saya? Kenapa sih harus saya lagi dan saya lagi? Kenapa mereka yang tidak sholat tidak diuji? Kenapa mereka yang tidak beriman kepadamu tidak diuji?" Semuanya diberikan kemewahan. Mereka diberikan dunia, mereka diberikan kesenangan, mereka diberikan kemudahan dalam setiap urusannya. Kenapa tidak seperti saya, ya Allah? Kenapa Engkau juga tidak memberikan kemudahan kepada hidup saya dan keluarga saya? Kenapa hanya orang-orang kafir, hanya orang-orang di luar Islam yang Kau mudahkan? Jawabannya hanya satu, karena Allah tidak ingin kita lupa dengan akhirat. Allah tidak ingin kita terlena dengan dunia, karena orang-orang yang beriman dengan semua ujian yang ada di dunia, maka insya Allah ganjarannya adalah surganya Allah. Dan boleh jadi kita di dunia banyak ujian, tapi siapa yang sangka ketika kita terus melakukan perbuatan yang baik, mencintai Allah dan Rasulullah dengan sepenuh hati, dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, itu adalah tabungan untuk kita di akhirat. Kita ini tidak akan hidup selamanya kok. Kita tidak akan pernah hidup seperti batu yang hanya stagnan atau jalan di tempat saja, atau di situ saja. Siapa yang sangka kalau besok kita akan meninggal? Popularitas, kesuksesan yang kita raih di sana sini digemari, disukai banyak fans. Kemudian di sana sini ketika kita pergi ke suatu tempat, "Kak, foto dulu deh, Kak, minta tanda tangan dong," atau "Bang, Mas, Mbak, boleh selfie dulu," atau "Boleh mampir ke rumah." Nah, kita akan bawa kemana itu semua? Tidak. Kita tidak akan pernah membawa itu semua ke akhirat. Yang akan bersama kita nantinya adalah amal kebaikan kita. Jadi selama kita hidup, apa yang kita punya berbagi ke orang lain, baik itu harta, materi, ilmu, apapun itu selama adalah untuk kebaikan. Berikan di jalan Allah, berikan yang terbaik untuk Allah, maka Allah akan memberikan jauh yang lebih baik untuk kita. Kalau hari ini kita kehilangan dengan sahabat atau orang yang terdekat kita, baik itu keluarga, sahabat, teman, partner dalam kerja atau mitra dalam kerja, ketika memang saatnya sudah berakhir, ikhlaskan. Ketika memang jalan berakhirnya tidak baik dan terjadi masalah, selesaikan dengan baik-baik. Maafkan, jangan memaafkan karena kita mau dikatakan, "Wah, ini baik loh, si ini baik loh, si A ini baik loh," karena seperti bukan. Tapi maafkan karena hati kita berhak untuk merdeka. Ketika kita dendam, ada gunanya untuk kita kan. Nah, ketika kita memaafkan, maafkanlah karena Allah. Artinya antara kita dengan dia sudah lepas. Jadi kita tidak akan pernah memberikan ruang dalam hati kita untuk memikirkan dia lagi. Jadi sudah lepaskan aja, ikhlasin, maafin. Buat apa juga kita mikirin dia? Dia aja tidak mikirin kita kok. Jadi buat apa capek-capek memberikan ruang membenci orang lain ketika dia sendiri sudah bahagia, ketika dia sendiri sudah "I'm happy dengan hidup saya seperti ini." Boleh dia akan bilang seperti itu. Kenapa tidak?
why not? Mengapa tidak? Dia pasti akan bilang, yang dulu yang pernah singgah di hati saya, minggir deh jauh-jauh. Atau yang pernah ada di kehidupan saya yang tidak saya inginkan, minggir, setan mau lewat. Boleh jadi seperti itu. Jadi tetap semangat, apapun yang terjadi dalam hidup, biarkanlah terjadi sesuai dengan takdirnya Allah, ridho pada takdir Allah. Dan ingat teman-teman, ketika kita ingin mencapai kesuksesan, meniti karir, perbaiki hubungan kita dengan Allah, perbaiki hubungan kita dengan orang tua, karena kunci kebahagiaan dunia akhirat, kunci kesuksesan dunia akhirat berada di ridho orang tua, ridho Allah, ridho orang tua, dan doanya orang tua. Itu kalau kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, orang tua, terutama ibu, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Orang mau kiri kanan, ngoci sana sini, ketika kita sudah punya dua pegangan kuat ini, insya Allah kita tidak akan mudah goyah kok. Apalagi kalau kita sholat. Sholat itu kan adalah kekuatan kita. Sholat adalah kekuatan dan kunci kesuksesan dunia akhirat. Meskipun orang baik teman-teman, ketika dia tidak sholat, dia tidak akan pernah bisa diizinkan untuk masuk ke surganya Allah. Bagaimana dia bisa masuk ke surganya Allah ketika dia sendiri tidak pernah bersujud di hadapan Allah? Jadi orang sombong itu adalah orang yang tidak mau bersujud kepada Allah, orang yang tidak mau sholat, orang yang seakan-akan hidupnya hanya dunia tok saja. Saya ngatur saja, dia akan berpikir seperti, hidup saya kan hidup saya, yang ngatur kan saya. Dia tidak sadar, dia tidak mikir bahwa hidupnya dia ada di dunia ini semuanya karena siapa? Karena Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan karena Allah, hari ini kita tidak akan pernah mampu untuk melihat orang-orang baru, kenal dengan orang-orang baru, bersahabat dengan orang-orang yang saat ini bersama kita. Kita tidak akan pernah mengenal namanya hidup, YouTube, buku, televisi, atau teknologi apapun lainnya. Kita tidak akan pernah tahu itu. Jadi jangan pernah merasa sombong hidup di dunia, karena Allah membenci orang-orang yang memiliki sifat sombong. Adapun yang berhak memakai jubah kesombongan yaitu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Dia menciptakan. Dia yang Maha menciptakan. Dalam surah Al-Mulk Allah menjelaskan bahwa Allah bertanya kepada kita, ketika kita tidak punya rezeki, siapa yang akan memberikan rezeki kita? Ketika kita risau dengan air, maka siapa yang akan memberikan rezeki air untuk kita? Allah. Kemudian di ayat yang pertama itu Allah kan menjelaskan, ayat yang pertama Allah menjelaskan bahwa cobalah ulangi pandanganmu kepada setiap hal yang Allah ciptakan. Apakah setiap kau mengulangi itu kamu melihat atau kamu memiliki sesuatu yang cacat di penciptaannya Allah, di setiap hal yang Allah ciptakan? Maka ketika kita mengulangi setiap pandangan kita 1, 2, 3 dan selanjutnya, kita tidak akan pernah menemui kecacatan dalam penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang maha sempurna itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu hal yang perlu disyukuri, Allah menghadirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sansuri tauladan untuk kita, patron kehidupan. Dari beliau kita banyak belajar, dan jangan lupa bersalawat untuknya. Kalau kita merasa kita pencinta dan perindu Rasulullah, jangan pernah lupakan untuk bersalawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya ayyuhan nabi wa rahmatullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ketika dalam sholat, selesai sholat, doakan diri kita, doakan orang tua kita, doakan
semua orang-orang yang dekat dengan kita, doakan saudara-saudara kita sesama muslim di belahan bumi manapun mereka berada. Ingat, mencintai yang sebenarnya adalah mencintai Allah, mencintai hidup kita, mencintai apa yang Allah cintai dan membenci apa yang Allah benci. Kalau kita gelisah, kita bingung, kita galau, kita gelisah, nggak tahu mau ngapain ketika ada ujian, ketika ada masalah, wudu, kemudian sholatlah dan memohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah itu ketika belum tenang, baca Al-Quran. Insya Allah semua akan baik-baik saja. Dan jangan pernah menyerah, tetaplah kuat, tetap bangkit, menjadi baik. Mungkin akan banyak disenangi oleh orang lain, tetapi menjadi orang baik itu tidaklah mudah. Ingat, surga itu mahal, butuh perjuangan, butuh pengorbanan, butuh perjuangan darah, air mata, bahkan nyawa sekalipun. Ketika memang untuk kebaikan, jangan pernah ragu dan tetap berbagi, tetap kuat, tetap tersenyum, tetaplah tangguh, menjadi manusia yang sebaik-baiknya manusia. Karena manusia yang sebenar-benarnya adalah yang mampu menjaga perasaan orang lain, yang ketika orang lain melihatnya dia sudah tenang, namun jangan kayak monster, yang ketika melihatnya sudah kocar-kacir lari ke sana kemari, nggak tahu mau kemana tujuannya. Karena menjadi orang yang ditakuti itu tidak enak, tetapi menjadi orang yang menyenangkan, yang ketika kehadirannya dicintai, namun ketika ketidakhadirannya dia dirindukan, dan dia selalu berada di hati orang-orang yang menyayanginya, yang bersimpati kepadanya. Jangan menjadi orang yang ketika kehadirannya dibenci, membuat orang tidak bahagia, membuat orang gelisah, membuat orang ngomel, membuat orang marah-marah atau kesal. Sedangkan ketidakhadirannya membuat orang lain bahagia dan bersorak senang. Jangan menjadi orang yang seperti itu ya. Tetaplah sederhana dalam segala hal. Namun yang paling luar biasa, tetaplah menjadi luar biasa dalam mencintai Allah dan Rasulullah. Tetaplah menjadi baik. Tidak perlu berada di atas, kemudian kita baru mau menjadi baik. Tetapi berada di jalan yang biasa, insya Allah boleh jadi hasilnya luar biasa. Tetap semangat, tetap tangguh, hadapi semuanya dengan senyuman, ikhlaskan apapun yang terjadi di dunia ini, ikhlaskan. Marah boleh, silahkan, kecewa boleh, tapi jangan berlarut-larut, karena boleh jadi hari ini kita kecewa, tapi siapa tahu sebentar malam Allah menghadirkan kejutan, surprise-nya yang tidak pernah kita sangka-sangka. Karena jika ada yang memberikan kita kado yang paling romantis, paling surprise, maka itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tetap bersyukur, karena kunci kebahagiaan itu adalah berbanyak bersyukur. Syukuri apa yang Allah berikan, baik sedikit ataupun banyak, baik kecil ataupun besar. Tetap bahagia, tetap semangat. Jadilah manusia yang berguna untuk umat, untuk bangsa ataupun negara. Tetap kuat, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.